Allahu Akbar. Halo Sobat Baku Hantam, kota yang paling maju di benua biru itu akhirnya runtuh. Setelah 8 pekan dikepung, pasukan Turki Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih alias Mehmed II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jeng jeng jeng, musik Arab. Pada 6 April 1453, sekitar ada yang bilang 80.000 prajurit ini merapatkan barisannya di bawah panji Turki Ottoman pimpinan Sultan Mehmed II. Di balik tembok ada Kaisar Byzantium Konstantin ke-9 tengah memberi perintah kepada 7.000 prajuritnya untuk mempertahankan tembok kota mati-matian. Salah satu konfrontasi militer paling bersejarah dimulai. Konstantinopel dikepung selama nyaris 2 bulan sebelum akhirnya takluk pada 29 Mei 1453. Sang pemimpin Turki Mehmed dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan punya kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Kalian umur 21 ya masih belum nyampe mitik bos, maaf. Mehmed ini dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun di dunia Islam secara luas. Bagaimana sejarah dan pengepungan dan penyerangan Konstantinopel ini? Dimulai pada 6 April, Al-Fatih dan pasukannya waktu itu berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Byzantium, di mana mereka memulainya dari pintu selat Bosporus melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan laut Golden Horn alias Tanduk Emas. Ketika mencoba menembus Theodosian, Al-Fatih harus melewati perairan Marmara dan pelabuhan laut Golden Horn terlebih dahulu. Tapi kapal-kapal yang sudah disiapkan itu tidak dapat menembus perairan tersebut. Pihak Byzantium ini menanam rantai-rantai raksasa di dalam perairan, sehingga ketika rantai dibentangkan tidak ada kapal yang dapat melewatinya. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak 28 kapal. Taktik tersebut sukses untuk menghentikan pergerakan Angkatan Laut Turki Ottoman waktu itu. Namun dengan taktik dan langkah berani, Al-Fatih dan para tentara Ottoman memutuskan untuk mengangkut kapal-kapal milik mereka ini melalui darat. Buset nggak tuh? Mereka memilih jalan memutar melewati Galatia untuk sampai ke pantai utara pelabuhan laut Golden Horn. Selain melakukan penyerangan di atas tanah dan lautan, para prajurit Turki Ottoman juga berusaha menembus benteng lewat jalur bawah tanah. Al-Fatih memerintahkan para penambang untuk menggali jalur panjang di bawah tanah guna menghancurkan pondasi benteng berlapis milik Byzantium. Entah berapa banyak darah pasukan baik dari pihak Turki dan Konstantin yang tertumpah di benteng agung Byzantium ini. Perang ini bahkan menjadi perang yang mengakhiri abad pertengahan karena berakhir pula Kekaisaran Byzantium akibat wafatnya sang raja Konstantin ke-9 saat itu. Jatuhnya Konstantinopel menandai akhir perang salib yang panjang sejak 1096. Inilah salah satu peperangan terlama yang pernah terjadi di bumi manusia demi memperebutkan hegemoni dan kekuasaan dengan balutan panji-panji agama. Timur melawan Barat, Utsmani kontra Romawi, Islam versus Kristen.